ketemu lagi nih sama aku. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai apa aja sih jenis-jenis BK, layanan BK serta pendukungnya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih bahwa layanan BK dibagi menjadi dua, yaitu layanan inti dan layanan pendukung. Di mana dalam layanan inti ini terdapat 10 jenis layanan, dan dalam layanan pendukung itu terdapat 5 jenis layanan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai layanan inti BK. Dalam layanan inti BK, yang pertama ada layanan orientasi, di mana layanan ini memungkinkan peserta didik atau konsili untuk memahami lingkungan yang baru. Layanan ini seperti ospek ataupun PNB. Layanan ini biasanya dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Tujuannya agar peserta didik atau konseli dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai. Layanan ini berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Kemudian yang kedua ada layanan informasi. Layanan ini memungkinkan peserta didik atau konseli untuk menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, informasi sosial, pendidikan, ataupun karir. Tujuan layanan ini adalah untuk membantu peserta didik atau konseli agar dapat mengambil keputusan secara tepat dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Layanan informasi ini berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Selanjutnya, ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau konseli mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam penguasaan materi ataupun penguasaan kompetensi yang cocok dengan gaya belajarnya, serta kecepatan dan kemampuan dalam peserta didik. Tujuan layanan pembelajaran ini adalah agar peserta didik atau konseli dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan pembelajaran ini juga berfungsi untuk pemahaman dan pengenalan. Selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau konseli memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya, dengan tujuan agar peserta didik atau konseli dapat mengembangkan segenap bakat atau minat dan segenap potensi lainnya yang ia miliki. Dalam layanan penempatan dan penyaluran ini berfungsi untuk selanjutnya ada penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik atau konseli untuk menguasai konten tertentu, terutama kompetensi ataupun kebiasaan yang berguna dalam kehidupan konseli di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Layanan penguasaan konten ini berfungsi untuk pengembangan. Selanjutnya, ada layanan konseling individual. Layanan konseling individual merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan secara langsung atau tatap muka yang dilakukan secara perorangan dengan guru BK atau konselor. Hal ini digunakan untuk membahas atau mengentaskan permasalahan maupun perkembangan diri konseli. Tujuan dari layanan konseling individual ini sendiri adalah agar peserta didik atau konseli dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan konseling individual ini berfungsi untuk perbaikan atau pengentasan. Selanjutnya, ada layanan konseling kelompok. Layanan ini biasanya dilakukan oleh 3-9 orang. Layanan konseling kelompok ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik dalam masing-masing anggota kelompok agar memperoleh kesempatan untuk pembahasan atau pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok tersebut. Nah, layanan konseling kelompok ini berfungsi untuk perbaikan atau pengentasan. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik atau konseli secara bersama-sama melalui dinamika kelompok untuk memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu, upaya menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial,
baik sebagai individu maupun pelajar, karir atau jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan, dan ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik atau konseli dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Pengertian konsultasi sendiri dalam program BK adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk guru BK atau konselor, orang tua, ataupun administrator dalam mengidentifikasi dan mengentaskan masalah. Layanan ini secara tidak langsung ditunjukkan kepada peserta didik atau konseli, melainkan secara tidak langsung melayani peserta didik atau konseli melalui bantuan yang diberikan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah layanan mediasi. Layanan ini merupakan layanan yang membantu peserta didik atau konseli menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik. Dalam layanan ini, guru BK atau konselor berperan sebagai mediator. Layanan mediasi ini berfungsi untuk perbaikan atau pengentasan. Setelah kita membahas mengenai jenis-jenis layanan inti BK, sekarang kita akan membahas mengenai layanan pendukung BK. Di mana layanan pendukung BK ini wajib dijalankan untuk mendukung layanan inti tersebut. Yuk kita belajar bareng-bareng. Dalam layanan pendukung BK yang pertama adalah aplikasi instrumentasi, di mana aplikasi instrumentasi merupakan upaya pengungkapan melalui pengaturan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu. Kemudian hasilnya akan ditafsirkan dan disikapi, kemudian digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap peserta didik atau konseli dalam bentuk layanan BK. Nah, dari data tersebut digunakan sebagai pertimbangan untuk penyelenggaraan layanan BK. Kemudian yang kedua ada himpunan data. Himpunan data ini sendiri merupakan suatu upaya penghimpunan, penggolong-golongan, dan pengemasan data dalam bentuk tertentu. Himpunan data ini memiliki tujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing peserta didik atau konseli. Himpunan data ini juga membantu siswa untuk memperoleh pemahaman mengenai diri. Kemudian yang ketiga adalah konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh guru BK atau konselor guna untuk membahas suatu permasalahan atau arah pemecahannya. Konferensi kasus ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat, serta menggalang komitmen dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang ada dalam rangka pemecahan masalah. Kemudian yang keempat ada kunjungan rumah, di mana kunjungan rumah merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga konseli dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang dialami peserta didik atau konseli, yang menjadi tanggung jawab guru BK atau konselor dalam pernikahan. Hal ini dilakukan jika data peserta didik atau konseli belum lengkap. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, lebih akurat, serta untuk menggalang komitmen antara orang tua peserta didik atau konseli dengan pihak sekolah. Nah, yang terakhir adalah alih tangan kasus. Alih tangan kasus merupakan upaya untuk mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab untuk memecahkan masalah atau kasus tertentu yang dialami oleh peserta didik atau konseli kepada orang lain yang lebih mengetahui atau berwenang. Alih tangan kasus ini bertujuan untuk memperoleh pelayanan yang optimal dan pemecahan masalah peserta didik atau konseli secara lebih tuntas. Nah, gitu teman-teman, gimana? Kalian paham nggak? Cukup sekian penjelasan dari aku. Terima kasih karena kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Aku harap semoga kalian paham mengenai apa aja jenis kita serta layanan pendukung dalam BK tersebut. Dan cukup sekian dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.